أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin mustami'in mustami'at jamaah Masjid Agung Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kita sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini bisa kita melaksanakan ibadah, bisa kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur, dengan memuji Allah, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat kepada kita sekalian. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul jahidin lillah bi ahlil badri. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan ibu hadirin, selanjutnya mari kita baca Fatihah kepada pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semua para ulama dan guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mengalir keberkahan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kita bertawassul dengan membaca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita melaksanakan ibadah, bisa istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shallal alaihi wa sallam.
Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin insyaallah wa Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mengkaji tentang nasihat seorang ulama sofistik yang bernama Hatim Al-Asam rahimahullah. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-28 an Hatim Al-Asam rahimahullahu, dari Hatim Al-Asam rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, annahu, bahwasanya beliau qala, telah berkata. Apa nasihatnya beliau? Man sarafa arba'an, barang siapa yang berpaling dari 4 perkara. Sarafa itu berpaling atau meninggalkan 4 perkara, ila arba'in, menuju 4 perkara yang lain, wajadal jannah, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat seorang ulama yang disebut dengan Al-Asam, yang Al-Asam itu gelarnya beliau, yang digelari Al-Asam karena kalau tidak salah sudah saya jelaskan, Al-Asam itu artinya tuli, berpura-pura tidak mendengar, berpura-pura tidak mendengar. Karena ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau, tapi wanita itu dia mengeluarkan angin, mengeluarkan kentutnya ketika dia bertanya. Tapi karena perempuan itu dia pucat dan malu karena dia mengeluarkan angin di depan ulama, di depan seorang ulama besar. Tetapi Imam Hatim Al-Asam ini berpura-pura tidak mendengar, sehingga beliau mengatakan, irfa'i sautak, angkat suaramu, saya tidak dengar. Apa yang kamu tanyakan? Angkat suaramu. Nah, sehingga wanita itu dia, oh ternyata suara angin, suara kentut saya itu tidak didengar. Sehingga dia hilang wajahnya yang pucat, kemudian ya kembali dia hilang rasa malunya. Nah, sehingga berpura-pura tidak mendengar itu selama berapa tahun? 15 tahun. Coba ulama ini menjaga perasaan seorang wanita, menjaga perasaan perempuan yang bertanya kepada beliau itu. Berpura-pura tidak mendengar selama 15 tahun. Setelah meninggal dunia perempuan itu, baru beliau ya membuka apa kronologis yang menyebabkan beliau itu berpura-pura tidak mendengar. Baru beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. 15 tahun setelah meninggal dunia orang yang bertanya itu, perempuan yang bertanya itu, baru beliau itu kembali ya memperlihatkan ya bagaimana normal daripada pendengarannya itu. Coba, itu gara-gara menjaga perasaan seorang perempuan. Begitulah kalau ulama-ulama ulama-ulama sofistik dulu. Kalau kita kan mendengar orang kan malah kita semakin mempermalukan dia. Itulah kalau ulama-ulama dulu itu seperti itu. Jadi apa katanya beliau? Man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang berpaling dari 4 perkara menuju kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannata, maka dia akan menemukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man taraka arba'an tawajjaha ila arba'in wajadal jannah. Ay man taraka arba'an, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara
kemudian watawajjaha, menuju, mengarah kepada 4 perkara yang lain, ila arba'in wajadal jannata, maka dia akan menemukan surga itu. Yang pertama katanya beliau adalah an-naum ilal qabri, an-nauma ilal qabri, meninggalkan tidur yang banyak menuju kepada tidur yang sebenarnya gitu, yaitu alam kubur maksudnya. Ya. Ini kajian tasawufnya kalimat ini, bahwa an-naum ilal qabri, artinya meninggalkan tidur yang banyak menuju kepada tidur istirahat yang sebenarnya, tidur yang sebenarnya, yaitu alam kubur maksudnya. Karena kita di dunia ini kan kita diharapkan hanya 8 jam saja tidurnya, kita baru dihitung normal. Kalau lebih dari itu sudah berapa waktu yang terbuang itu. Kalau kita hitung-hitung, coba kita berusia 60 tahun misalnya, kemudian lebih dari 8 jam tidur kita, wah itu berarti banyak yang sudah terbuang waktu ini untuk kita tidak beribadah kepada Allah SWT. Jadi meninggalkan tidur yang banyak itu maksudnya adalah penjelasan dalam kitab ini, bi antaraka rahatan naum wa tawajjaha ila rahatin fil qabri, yaitu dengan meninggalkan kenikmatan yang tidur banyak menuju kepada kenikmatan ketika kita berada di alam kubur katanya. Dengan cara apa? Bi an amala salihan, dengan cara beramal soleh. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menjelaskan bahwa man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahar bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur katanya bila zadin, dengan tanpa bekal yang cukup, dengan tanpa amal soleh, faka'annama raqibal bahar bila safinatin, maka seolah-olah dia seperti orang yang naik ke laut tanpa perahu, dia akan tenggelam gitu. Kalgurikil mugawwis, kalgurikil mugawwas katanya dalam hadis, seperti orang yang tenggelam minta tolong dia. Kalau orang masuk kubur kan minta tolong dia. Mal mayyitu bi qabrihi kalgurikil mugawwas, kalgurikil mugawwis, tiadalah dari kematian itu adalah kecuali dia seperti orang yang tenggelam minta tolong, tolong katanya. Tapi kita tidak diperdengarkan ya Allah SWT. Tolong. Sehingga penjelasan daripada hadis itu apa maksudnya? Seperti orang yang tenggelam itu yantaziru da'watan min ibnihi wa sadiqilahu wa jarilahu wa ahlihi, dia menunggu doa-doa dari anaknya, doa-doa dari saudaranya, teman-temannya, sahabatnya, keluarganya. Ya tunggu doa. Kalau kita baca kitab I'anatul Thalibin yang sering dikaji di pesantren karangan Syekh Bakri Safa Ad-Dimyati, murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa memang ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal itu dia minta kepada kita yang masih hidup ini. Ya, minta ya. Tidak diperdengarkan oleh Allah SWT. Seperti dia di kalimat itu sangat panjang sekali tuh. Ulama Syekh Bakri Safa Al-Dimyati itu menjelaskan bahwa ya waladi, hai anak-anakku katanya,
Ya aqribi, hei kerabat keluargaku. Ya man sakanu buyutana, hei orang-orang yang tinggal di rumah kami. Itu ya, dipanggil tuh oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Wa ya maqtasamu amwalana, hai orang-orang yang bagi harta benda kami. Panggil semua. Sehingga dia mengatakan, hal minkum wa yatafakkarna wa yazakkarna. Apakah kalian ini tidak memikirkan kami dan mengingat kami? Nahnu fi sijnin tawilin syadid. Kami ini berada dalam penjara yang cukup panjang sekali gitu. Alam kubur maksudnya. Alam kubur kita tidak tahu. Hanya berapa meter coba liang lahat itu? 3 meter ya? Kurang lebih itu. Ya. Tergantung daripada panjangnya kan. Kan makanya orang yang mati itu kan jenazahnya itu diukur dulu tuh. Kadang-kadang pakai tali rapia itu. Pakai meteran diukur dulu baru digali liang lahatnya. Berapa meter ya? Lain kalau zaman-zaman umat-umat terdahulu, kalau nabi-nabi terdahulu itu panjangnya itu sampai berapa meter tuh? Panjangnya. Kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya pendek-pendek, kecil-kecil lagi, jarang ada yang besar-besar. Kalau yang dulu itu umur-umurnya panjang-panjang, minimal ya 200 tahun ya. Kalau kita itu ya kalau sudah 50-an 60 70 itu sudah, itulah a'mar ummati ma baina sittin wa sab'ina a'maran. Umur umatku rata-rata 60-70 tahun kata Nabi ini. Sehingga dia ruhnya orang yang beriman itu dia memanggil hal minkum wa yatafakkarna wa yatazakkarna. Apakah kalian memikirkan kami dan mengingat kami? Nahnu fi sijnin tawilin wa syadid. Kami ini berada dalam penjara yang kokoh, keras. Yang al-kubru zulmatun, kubur itu gelap. Oleh sebab itu katanya dalam kitab itu, la tabkhalu, jangan kamu pelit katanya. Coba, jangan kamu pelit katanya. Pelit dalam hal apa? Itulah tadi itu. Pelit dalam hal mendoakan keluarga, mendoakan ibu bapak. Kalau kita yang selaku anak, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya tradisi kan tahlil 3 malam 3 hari itu kan Imam Al-Qas itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi, bahwa kenapa sih kita harus tahlil sampai 3 malam sampai 7 malam, bahkan ada yang namanya haul, memperingati haul. Para ulama-ulama kita kan, para tuan guru kita, orang-orang tua kita itu, oh ini haul orang tua saya, oh ini takziah sampai 3 malam. Itu namanya qad jarat adatun nas. Sungguh itu tradisi manusia yang oleh Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa tradisi manusia yang tidak menyalahi syariat bahwa matlub itu dituntut. Kenapa? Karena beliau menjelaskan innal mauta yubtanuna fi kuburihim. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu diuji di alam kuburnya itu sab'a ayamin, 7 hari 7 malam kita dapat ujian dari mungkar nakir. 7 hari 7 malam kalau orang yang soleh itu, orang yang mukmin. Lain kalau orang yang munafik lagi, bahkan sampai 40 yauman, sampai 40 hari. Kan 1 hari di dunia ini kan 24 jam. Kalau di alam kubur itu berapa? 1000 tahun. 1 hari
selama 7 hari kita diuji di alam kubur itu. Marabbuka wa man nabiyuka, ditanya terus. Sehingga apa katanya Imam Ahmad bin Hanbal, fakanu yastahibbuna an yut'imut tu'am tilkal ayyam. Maka oleh sebab itulah dianjurkan kalian semua, keluarga yang masih hidup, untuk memberikan makan, mensedekahkan makanan, minuman pada hari itu, dan sambil mendoakannya. Supaya apa? Supaya orang yang di alam kubur itu diringankan ujiannya dengan asbab kita mendoakan awaladin soleh yada'ulah, yaitu taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampun untuk orang tuanya setelah dia meninggal dunia. Coba, ya Allah, Masya Allah, kita tidak diperdengarkan itu suaranya orang yang sudah meninggal dunia. Sama seperti kita pergi ke kubur. Coba, kita kan disunahkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Dijawab enggak? Semua ahli mayit itu menjawab salam kita yang datang itu, tapi tidak diperdengarkan oleh Allah SWT. Seandainya mungkin diperdengarkan suara-suara orang yang dikubur, tidak ada yang berani ke sana, tidak ada yang berani. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu hadirin. Jadi oleh sebab itulah mari kita mengerjakan amal soleh, bekal yang cukup untuk kita menikmati, merasakan nikmat yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Kubur itu supaya menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasihat dari Hatim Al-Asam ini adalah wal fakhru ilal mizan, wal fakhra ilal mizan bi an tarakat tatawul ala nas bi ta'didil manaqib wa tawajjaha ila amalil hasanat bi ajli ziyadatiha fil mizan. Artinya meninggalkan hal yang membanggakan diri, menuju kita akan merasakan bagaimana timbangan mizan amal yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Itu dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi berat timbangan nanti ketika kita akan ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah nasihatnya warrohata ila sirat, meninggalkan istirahat yang terlalu banyak menuju bagaimana supaya kita selamat di jembatan Siratal Mustaqim. Bi antara karahatal badan wa tawajjaha ila amalin yasra'ul murur ala sirat wa zalika bi isra'i jtinabil ma'asi. Jadi dengan meninggalkan badan kita ini untuk menyibukkan diri, istirahatkan dia menuju ke amal-amal yang bisa membawa kita jalan kita cepat di jembatan Siratal Mustaqim itu menuju surganya Allah SWT. Yang di bawahnya itu ada neraka kan, yang panjangnya itu naiknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datarannya 1000 tahun, 3000 tahun panjangnya. Orang yang berjalan di jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang karbal kil khotib, ada yang kilat menyambar, ada yang ya seperti kata itu jatuh dia, ada yang kepalanya menghadap bawah, ada yang terpeleset jatuh ya. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya At-Tazkiratul Qutubi, beliau menjelaskan bahwa kalau mau selamat dari jembatan Siratal Mustaqim itu katanya
Dia harus lakukan yang pertama nasyatul lil ibadah, rajin beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua adalah ijtinabul kalam bima lam ya'lam, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak dia ketahui. Ya, dia tidak tahu tapi dia sampaikan, dia ngomong. Itu menjauhi perkataan-perkataan yang dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga ijtinabuz zulmi 'alan nas, dia menjauhi perbuatan-perbuatan zalim kepada orang lain. Kemudian husnus sadaqah, dia memperbaiki sedekahnya, itu juga bisa membuat kita selamat di jembatan Shiratal Mustaqim itu. Kemudian yang selanjutnya kasratul murur ilal masjid, sering-sering menuju masjid, berjalan menuju masjid untuk melakukan ibadah, sholat jamaah, duduk di majelis ilmu, membaca Al-Quran, ya, bermusyawarah tentang kebaikan-kebaikan. Karena apa? Man yakudil masjid baitahu, barang siapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, dammanallahu lahu ruh warahmah wal jawas ala sirat, maka Allah menjamin baginya kesenangan, Allah akan menurunkan rahmat dan memudahkan dia menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, itulah kelebihannya, itulah amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita kepingin di jembatan Shiratal Mustaqim itu, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nasihat Hatim Al-Asami ini adalah wasyahwah ilal jannah, meninggalkan nafsu syahwat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Bi antaraka syahwah wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadah, fa innal jannata khuffatil khuffat bil makari. Artinya meninggalkan nafsu-nafsu, ya, cinta dunia, nafsu-nafsu yang menjerumuskan dia menuju kepada kesulitan beribadah. Kenapa? Innal jannata khuffat bil makarih, karena surga itu dikelilingi dengan perbuatan yang tidak enak. Kan kalau surga itu kan pasti kita kan malas, hal-hal yang tidak enak. Nah, kalau hal yang menuju ke neraka itu kan bersih tentang nafsu-nafsu syahwat yang mengarah kepada yang enak-enak gitu kan. Yang enak-enak, misalnya melihat aurat enak gitu kan. Ya, melihat-lihat apa itu yang itu enak itu. Kalau yang surga ini yang berat sekali, masyaqqatil ibadah, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada 4 perkara yang harus kita tinggalkan, kemudian 4 perkara yang lain untuk kita mendapatkan surganya Allah SWT. Yang pertama adalah meninggalkan tidur yang banyak, yang kita pikirkan bagaimana bekal yang cukup untuk kita bawa di peristirahatan kita yang sebenarnya, yaitu alam kubur. Kemudian menghilangkan, membanggakan diri menuju kepada timbangan amal kita, mizan kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah SWT. Kemudian meninggalkan istirahat yang banyak menuju kepada, ya, bagaimana kita bisa mudah menuju Shiratal Mustaqim, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wasyahwah ilal jannah, meninggalkan nafsu syahwat, nafsu yang menjerumuskan kita menuju kepada, ya, sulitnya beribadah, yaitu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 4 nasihat ini bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi juga, alhamdulillah bisa saya sampaikan pendapat-pendapat para ulama. Ada yang perlu di Salam. Ya, yang jembatan Shiratal Mustaqim, ya. 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 Jadi tetap mulai itu kita yang beriman ini ada yang al-jannah, al-hisab, al-jannah, yang timbangan, yang masuk surga, dakhalal jannah bighairi hisab.
Ada yang masuk surga tanpa hisab, kilat menyambar. Itu ya tingkatan-tingkatan para ulama. Kemudian setelah para ulama ya orang-orang yang saleh, jadi bisa juga seperti itu tanpa hisab. Kemudian kalau orang-orang kafir ini ya bisa melalui itu, langsung dia dijatuhkan di nerakanya Allah. Karena itu proses yang dilalui oleh setiap manusia, karena ada namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian yaumul mizan, hari timbangan amal kita. Semua juga orang kafir juga tetap melalui proses itu. Ternyata dia tidak ada sedikit pun kan. Nah, jadi oleh sebab itu jelaslah bahwa dia akan masuk neraka itu langsung, walaupun dia belum dia menginjakkan kaki sudah kedemplung gitu. Agak gitulah anunya. Ya, jadi kalau orang-orang yang non muslim, karena itu sudah jelas, karena tidak ada yang ditimbang juga. Nah, kalau kita dari timbang, dan ada juga yang tidak ditimbang, langsung bighairi hisab. Itu adalah tergantung dari mana amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.